Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman yang Sejati, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 15 ayat 25 sampai 27. Tuhan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutipan Injil di atas adalah cuplikan percakapan Yesus dengan seorang perempuan dari Kanaan. Saya sempat berhenti sejenak, terkejut dan terhenjak ketika mendengarkan atau membaca bagian perikop Injil ini. Suatu gambaran yang ditulis oleh Matius yang menulis Injilnya untuk orang-orang Kristen, ex-pemeluk agama Yahudi. Orang Kanaan dalam pandangan orang Yahudi tidak dianggap sebagai umat pilihan. Namun, wanita Kanaan itu datang kepada Yesus dan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Katanya lagi, "Tuhan, tolonglah aku." Namun, jawaban Tuhan Yesus terlebih lagi hendak menegaskan sikap tersebut. Namun, Tuhan Yesus tidak memastikan, melainkan mempersoalkannya. Orang yang dianggap tidak layak itu dengan sangat sabar dan rendah hati merespons pandangan tersebut dengan berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Menyikapi jawaban ini, Tuhan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara-saudari terkasih, ini merupakan sebuah pendidikan iman atau sebuah katekese untuk umat perdana pada waktu itu, yang secara khusus digabungkan kepada para pengikut Yesus yang setia, yang berasal dari akar yang sejati, yaitu dari keturunan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Betul, mereka mendapat tempat yang diutamakan dalam kelompok orang-orang yang percaya. Namun, keistimewaan itu tidak serta-merta boleh menutup hati dan pikiran mereka terhadap orang-orang yang bukan termasuk umat pilihan, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Perempuan Kanaan adalah contohnya. Penginjil mau mengatakan kepada orang-orang Kristen awal yang berasal dari kalangan Yahudi bahwa di luar mereka masih ada banyak orang yang menaruh harapan pada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Wanita itu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan, sekalipun mereka tidak digariskan sebagai pewaris langsung karya keselamatan Tuhan melalui bangsa Yahudi. Mereka juga diakui
dan dipuji oleh Tuhan Yesus karena iman sejati mereka yang tidak boleh disepelekan. Saudara-saudari terkasih, inilah sebuah teguran yang ditujukan kepada orang-orang Kristen perdana yang berasal dari akar sejati, yaitu orang-orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Yahweh. Mereka diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia datang tidak hanya untuk bangsa Israel, melainkan juga kepada semua orang yang akan percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai juru selamat mereka karena pewartaan para rasul. Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Yohanes bab 10 ayat 16. Orang-orang Kristen diingatkan untuk tidak memiliki rahmat keselamatan yang dari Allah untuk kelompoknya saja, sebab pemikiran seperti itu sudah kuno, sudah usang, dan tidak sesuai dengan maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Santo Lukas dalam Injilnya menulis dengan jelas apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala di padang saat Yesus dilahirkan. "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukaslah yang mencoba sejak awal membuka cakrawala misi kelahiran Yesus. Dia datang untuk segala bangsa. Saudara-saudari terkasih, ada beberapa pesan yang dapat kita petik dari pewartaan liturgi gereja pada hari ini melalui Injil ini. Pertama, kita sebagai orang Kristen memang patut berbangga dan bahagia karena telah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Namun, kita diingatkan juga untuk menjadi saksi tentang apa yang sudah kita miliki sebagai anugerah, yaitu iman kepada Yesus. Kedua, kita juga harus merasa bahagia kalau semakin banyak orang datang kepada Yesus dan percaya kepadanya sebagai juru selamatnya. Mereka itu boleh jadi orang-orang seperti orang Kanaan yang tidak termasuk umat pilihan. Namun, oleh kesaksian hidup kita dan pewartaan gereja menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, kita harus membantu mereka untuk berjumpa dengan Yesus yang menguji kesungguhan hati mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang di sekitar kita yang atas kemauannya sendiri bermaksud untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Tugas kita adalah membantu mereka, membimbing mereka, sehingga mereka akhirnya hanya berharap kepada Yesus sebagai Allah dan Tuhannya. Tugas kita adalah memberi mereka peluang untuk bertemu dengan Yesus. Jangan kita malah menjadi batu sandungan, penghambat atau penghalang bagi
mereka. Apakah aku sudah menghayati imanku sehingga orang dapat melihat kehadiran Yesus? Apakah aku sudah menjadi berkat bagi yang belum percaya pada Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah mengingatkan kami untuk tidak berpuasa diri menjadi orang Kristen. Bantulah kami untuk membawa semakin banyak orang untuk datang kepada Yesus, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.